Polemik Pak RT 011 RW 03 Pluit Penjaringan Jakarta Utara kian melebar. Polemik yang memanas ketika Rian Prasetyo, Ketua RT setempat melakukan pembongkaran selokan yang dijadikan tempat usaha di wilayah tersebut. Lurah camatnya takut sama kamu, gitu loh. Ya, lurah camatnya takut sama kamu. Lurah camatnya takut sama kamu. Aku wong Tegal, Pak, ya. Saya tahu. Wong pelaju aku, Pak. Polemik yang kian memanas dan viral di media sosial. Para netizen sebagian besar mendukung tindakan tegas Pak RT. Netizen menilai Pak RT adalah NKRI sejati dan pemimpin yang memiliki integritas tinggi. Keputusan Pak RT dinilai konsisten meskipun berjuang sendirian menertibkan lingkungan yang dipimpinnya tanpa lurah dan tanpa camat. Netizen bertanya-tanya ada apa ini? Padahal Pak RT sudah melapor ke lurah dan camat mengenai penyerobotan baut jalan yang dijadikan tempat usaha. Mengapa ada pembiaran tempat usaha yang menyerobot badan jalan dan membangun tempat usaha di atas saluran air yang merupakan fasilitas umum? Apakah membangun tempat usaha seperti ini dibenarkan? Jika dibenarkan, berarti siapa saja boleh membangun tempat usaha di badan jalan, meskipun jelas itu dilarang. Sampaikan dulu bahwa keributan itu adalah bukan keributan pribadi saya selaku RT dan warga saya, bukan. Pada awalnya pada saat itu saya hanya ingin menghampiri satu pemilik ruko di Blok Z 8 Selatan nomor 1. Ya, jadi saya minta supaya dibuatkan statement untuk sebagai edukasi bahwa kepada pemilik ruko yang lain, ada satu warga saya yang dengan senang hati, dia dengan sukarela membongkar bahu jalan yang sudah ditutup. Seperti itu awalnya. Nah, pada saat kami mau melakukan satu pernyataan di depan rekan-rekan itu, nah datanglah satu pemilik ruko di Blok Z4 Utara nomor 20. Padahal pada kesempatan itu saya hanya ingin menyampaikan saja kepada warga yang ada di sekitar Blok Z8 Selatan bahwa bila mana memang belum terlanjur untuk membangun yang melanggar daripada bahu jalan, segera membongkar dengan kesadaran. Nah, datanglah salah satu pemilik ruko di Blok Z4 Utara nomor 20 itu dengan marah-marah. Seakan-akan saya itu mau melakukan satu tindakan. Padahal saya hanya menyampaikan loh, bahwa ini sebentar lagi kan mau mungkin ada pendataan, mau diklarifikasi, apakah para pemilik ruko memiliki keabsahan yang sah terhadap sertifikat, terhadap IMB. Saya sebagai Ketua RT 01103 Kelurahan Pluit, hanya peduli kepada lingkungan. Saya tidak bermusuhan dengan warga saya. Saya tidak bermusuhan dengan para pengusaha. Kembalikan saja fungsi saluran air itu. Kembalikan saja fungsi prasarana umum bahu jalan. Ini negara kan punya hukum, punya aturan, ada perda. Nah, ini juga saya sampaikan kepada Pak Camat Penjaringan. Ayo dong Pak Camat, kita sama-sama benahi lingkungan ini. Saya hanya sekedar RT. Saya tidak punya kemampuan Pak untuk melakukan pembongkaran, penertiban. Yang bisa saya lakukan adalah koordinasi kepada Kelurahan Pluit, kepada Kecamatan Penjaringan. Pak RT sudah benar dan berani karena memiliki dasar hukum yang jelas. Mengapa pejabat di atas Pak RT terlihat sepi-sepi saja? Mengapa tidak terlihat Pak Lurah dan Camat mendukung tindakan Pak RT untuk menertibkan lingkungan? Apa tidak berani bertindak atas nama pemerintah? Bukankah mereka sudah disumpah menduduki jabatan untuk menjalankan amanat rakyat? Netizen juga berkomentar, jika alasannya pemilik ruko sudah mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun jalan, apakah setelah mengeluarkan uang itu kemudian bisa memiliki jalan tersebut untuk dibuat tempat usaha? Rakyat bertahun-tahun membayar pajak untuk membangun jalan, tetapi jalan tersebut tetap punya pemerintah. Bukan berarti membayar pajak lantas boleh memiliki jalan itu untuk dibangun tempat usaha. Itulah yang disebut fasilitas umum, fasilitas untuk orang banyak agar nyaman berjalan, tidak terjadi kemacetan, atau banjir bisa segera surut karena selokan bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Polemik yang sebenarnya sangat sepele itu bisa menjadi bola api yang terus menggelinding dan membakar siapa saja yang terprovokasi. Nyatanya saat pembongkaran kanopi tempat usaha yang memakan badan jalan, ada demo entah dari mana saja yang barangkali pendemo juga tidak paham apa yang didemokan. Karena seperti dikatakan Pak RT hanya menertibkan bangunan yang memakan badan jalan.
di lingkungan yang dipimpinnya, bukan membongkar rukonya atau tempat usahanya. Hal ini yang menurut Pak RT, warga bisa terprovokasi, demo yang tidak benar, dan demo tanpa dasar hukum. Apanya yang mau disuarakan? Apanya yang mau diprotes? Sebagai Ketua RT, sudah menjadi tugas saya sebagai Ketua RT menertibkan lingkungan, ujar Yang Prastio. Polemik ini kian meruncing karena pemilik ruko juga melakukan pembelaan versi dirinya. Mereka mengklaim sudah membangun jalan yang tadinya becek jadi bagus dan lain-lain. Selama ini kita sebagai warga aja tidak pernah diajak bermusyawarah dengan RT. Kalau dibilang kita membangun tanpa RT tahu, berarti RT-nya kerjanya apa nih? Nggak mungkin RT tidak tahu, kita sudah satu deret. Yang kita lakukan dari dulu sama Pak, kita hanya merapikan tempat yang dulunya yang bisa dibilang seperti kuburan. Pada saat seperti kuburan tidak ada masalah Pak. Apakah kita menutup got jalanan? Dari dulu seperti ini Pak. Kenapa kita menutup got itu? Itu adalah karena kita jualan semua makanan. Got kalau kita tidak tutup, itu akan naik binatang, kecoa, tikus, dan kawan-kawan. Terus aroma bau. Betul. Terus seperti Pak Budi bilang, kita tutup itu. Apakah RT tidak tahu? Itu sudah ada Pak. RT pasti tahu. Sudah datang. Sudah datang Pak. Kita semua warga nggak mungkin. Saya punya pada saat kita dibongkar pertama, itu dibilang kamu punya got kurang lebar. Bongkar lagi, oke kita ikutin Pak. Bongkar, yang penting bisa diangkat, bisa dikeruk, baik. Ya, betul. Setiap Bapak boleh ngecek setiap ruko dari ujung ke ujung, tempat ini pasti ada bak kontrol dan bisa diangkat. Itu adalah sama. Nggak mungkin dong saya kalau kita nggak diarahkan orang, kita bisa sama semua nih. Ukurannya berapa, bak kontrolnya seperti apa, apakah bisa diangkat atau tidak. Jadi agak membingungkan kalau memang dibilang Pak RT tidak tahu. Terus kita mendapatkan surat peringatan atau apa musyawarah segala macam. Saya rasa tidak pernah kita diajak musyawarah. Saya pernah ketemu Pak RT tidak kenal saya. Sedangkan saya di sini sudah cukup lama. Orang tua saya sudah 25 tahun di sini Pak. Mau ketemu dia aja susah Pak. Bapak udah pernah ketemu Pak RT. Kalau bapak dibutuhkan, kalau kita nggak dibutuhkan tidak ketemu Pak kita. Mau urus surat susah, mau urus apapun susah. Jadi kita juga bingung gitu loh, apa yang diajak musyawarah, apa yang mau kita diskusikan, kita cerita jauh nggak pernah diajak berdiskusi. Disuruh kita jalan 18 meter. Nah, disuruh bukti, coba deh Pak RT ada bilang jalan kita 18 meter, buktikan aja 18 meter sejak kapan. Kita sudah kemarin ada beberapa instansi sudah ngecek juga jalanan kita juga lebih dari 10 meter kok, dan sudah sesuai peraturan kok itu. Jadi saya nggak bilang kita bagaimana, cuma kita perlu RT yang membimbing kita lah, ibaratnya. Bapak boleh tanya, boleh random aja ke pemilik ruko manapun, semua ruko sini tanya, pernah ketemu RT-nya nggak? Silahkan. Jadi bukannya kita tidak mau gimana enggak sih Pak, kita juga tidak diajak musyawarah. Saya rasa teman-teman juga belum pernah diajak musyawarah. Tidak pernah kok. Hanya datang disuruh botnya dipakai bak kontrol, buka dia yang suruh. Pak, dari pengakuan Pak RT kan sejak 2019 itu kan kasus ini udah dilaporkan ke kelurahan dan kecamatan. Nah, sedangkan pemilik ruko sendiri gimana? Apakah udah langsung dikasih tahu? Tidak ada surat. Gimana surat? Itu lagi COVID, kita tutup semua. Tidak ada surat. Dasar kafe tutup semua kita. Kita nggak boleh buka Pak, COVID. PSBB, kita ngikutin. Tapi nggak dapat surat sama sekali atau laporan dari Pak RT? Saya jujur saya tidak sih ya. Tidak ada. Dia yang mengatakan itu suruh dia kasih bukti loh. Kan dalam bahasa hukum siapa yang mendalilkan, dia itu harus membuktikan fakta. Ya kan? Jangan asal ngomong aja gitu loh. Intinya tanya dia sendirilah, ada kepentingan apa di balik semua ini. Ya kan? Pak, tadi disebut berarti sudah sempat ada pembongkaran sebelumnya ya? Sudah. Tadi yang soal kita kan rame-rame pada saat kita bongkar, bikin kita kan rame-rame pada saat kita sepi, semuanya itu tidak ada masalah, tidak pernah ada awal segala macam. Terus kita sesama ini kita kompak dah, dimulai dari hot session, mulai pertama kita bikin rapi nih semuanya, bikin orang nyaman, UMKM rame. Sekarang UMKM rame Pak. Kalau dibilang jalanan macet, pasar mana yang tidak macet Pak?
Semua pasar pasti macet, Pak. Kalau bilang pasar macet cuma muat satu mobil, tadi saya ada baca berita, pasar macet buat satu mobil. Betul. Silahkan Bapak rekam, bisa buat nambah mobil. Jakarta aja semua macet. Parkiran, Ya kan? parkiran macet bukan salah kita, Pak. Parkiran macet ya karena parkirannya macet. Yang tukang parkirnya tidak bisa atur parkir seperti itu dong. Apapun alasannya, para netizen tidak bisa menerima begitu saja dan terus mendukung perjuangan Pak RT. Pembongkaran yang dilakukan pada Rabu 24 Mei sebetulnya bertujuan mengembalikan fungsi awal dari saluran air dan bau jalan, bukan untuk membongkar ruko dan memindahkan usaha miliknya. Buktinya, kata Riang, ruko masih terus berjualan di tempatnya setelah bangunan yang melanggar garis sepadan atau GSB antara 4 hingga 6 meter dibongkar pada Rabu pekan lalu. Jadi yang ditertibkan kemarin itu memang area yang sesuai dengan fungsinya. Saluran air dikembalikan fungsinya sebagaimana saluran air. Bau jalan dikembalikan fungsinya sebagaimana bau jalan, kata Riang. Jadi pemilik dua ruko yang dibongkar bangunannya pada Rabu pekan lalu karena menduduki saluran air hingga bau jalan mengatasnamakan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Maka Ketua RT menganjurkan UMKM tersebut didaftarkan ke kelurahan atau kecamatan untuk program pembinaan. Dia yakin pemerintah pasti akan membina UMKM tersebut agar berjualan di tempat yang benar, bukan di atas saluran air atau bau jalan yang merupakan fasilitas umum. Sumex Minggu.